kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Fidusia itu udah lama ya, udah hampir 20 tahun. Sebagai suatu undang-undang yang adalah hukum, di mana hukum bagian dari ilmu sosial, itu hukum itu harus mengakomodir perkembangan kemasyarakatan yang ada. Jadi kalau negara kita Indonesia mau dianggap negara yang maju, ketika ada undang-undang fidusia belum mengakomodir perkembangan kemasyarakatan, maka mau tidak mau harus ada perubahan atas undang-undang fidusia tersebut. Nah, ini yang kita lakukan. Tetapi menuju perubahan itu kita harus melalui beberapa proses. Salah satu prosesnya adalah yang sekarang ini proses naskah akademik. Bagian dari kegiatan naskah akademik adalah FGD. Nah, kenapa FGD penting di sini? Karena menuju ke RUU melalui naskah akademik kita harus selengkap-lengkapnya sehingga pada waktu diajukan sebagai RUU dan menjadi undang-undang itu benar-benar sudah harus kuat alasannya kenapa ada perubahan undang-undang fidusia. Nah, tidak hanya sekedar merubah undang-undang fidusia, tapi bagaimana undang-undang itu bisa berlaku panjang. Nah, salah satu ciri undang-undang bisa berlaku panjang adalah mengakomodir semua perkembangan kemasyarakatan yang ada. Sekali lagi, hukum adalah bagian dari ilmu sosial, harus mengikuti perkembangan sosial yang ada, sehingga undang-undang bisa merupakan bagian dari menunjang perkembangan perekonomian. Dan ini juga harus segera ditindaklanjuti agar Indonesia tidak dianggap ketinggalan di bidang fidusia. Banyak sekali masukannya. Betul, justru itu. Fungsi dari FGD adalah mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya agar naskah akademik yang kita buat itu menampung segala hal sehingga komprehensif. Jadi memang fungsi FGD memang dalam proses NA itu harus kita lewati. Nah, jadi kita tentu saja terbatas ya dalam tim, namun keterbatasan ini kita menyebabkan harus membuat masukan dari semua institusi terkait, bahkan profesi yang terkait. Supaya kalau undang-undang ini berlaku, tidak ada yang tidak bisa dijalankan. Semua efektif dan efisien. Salah satu bentuk efektif efisien adalah isi undang-undang itu harus mengakomodir semua stakeholder yang ada. Jadi FGD ini memang sengaja untuk menampung segala masukan yang belum. Ini naskah akademik itu adalah proses sebelum menuju ke RUU. Jadi digodok dulu di depannya, ada naskah akademik, nah baru nanti jadi proses untuk RUU itu ada beberapa tahap. Nah, ini adalah tahap naskah akademik. Sebenarnya menarik adalah bahwa ternyata kami sudah mengakomodir semua itu. Cuman bagaimana pelaksanaannya nanti? Apakah kesulitan atau tidak? Nah, di FGD ini baru kelihatan ada beberapa hal yang kita atur, tapi pelaksanaannya harus kita pikirkan lagi supaya efektif efisien. Gitu. Itu nanti kan di permennya ya, di turunannya berarti. Bukan di naskah akademik ini yang harus dipikirkan. Nanti bisa dituangkan dari RUU nanti menunjuk ke peraturan pelaksanaan di bawahnya itu nanti. Tapi yang penting isinya nih, isinya. Ternyata masih banyak hal-hal. Banyak dan itu sudah ditabung ternyata masih banyak celah bolongnya. Misalnya contoh pelaksanaannya kayak gimana nanti kalau di undang-undang ini, tapi eksekusinya kalau diatur di undang-undang ini, tapi eksekusinya bagaimana, mudah atau enggak, gitu loh. Kayak saham. Ya, iya gitu. Jadi FGD ini merupakan bagian penting dari naskah akademik. Saya terima kasih banyak stakeholder yang memberi masukan. Semoga masukan-masukan itu nanti justru juga bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk stakeholder yang ada yang sekarang hadir ini. Gitu.